Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen yang saya hormati, selamat bertemu kembali kita pada video kali ini, yaitu sebuah video reaksi yang mana video reaksi ini adalah tayangan yang disampaikan oleh sebuah channel yang bernama Bambang Nursena Center. Adapun judul dari video ini adalah Di Balik Pengusiran Hajar dan Ismail. Dari judul yang dibuat oleh Bambang Nursena ini, kita sudah bisa menangkap kemana arah daripada pembicaraan video ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyerangan kepada baginda Rasulullah tidak saja dilakukan langsung kepada beliau, tetapi sampai diserang kepada Ismail bin Abraham. Ya. Pada umumnya yang menyerang ini, kawan-kawan kafir ini, orang-orang kafir ini adalah ingin melepaskan posisi legal daripada Ismail sebagai putra Abraham, orang yang amat kita hormati di dalam Islam. Ya. Berbagai upaya, baik apakah dari kitab-kitab yang dibuat oleh para orang-orang yang anti terhadap Islam, ya, maupun daripada sisi pernikahan antara Ibrahim dan Hajar. Ya, kita umat Islam sebenarnya sudah tidak ada masalah, ya, tidak masalah, karena kita sudah sangat memahami kisah bapak agama, panutan kita ini, itu Ibrahim, di mana dua putranya, yaitu Ismail sebagai putra tertua dari istrinya yang bernama Hajar, kemudian ada Ishak, yaitu dari putra nomor 2 dari istrinya yang bernama Sarah. Kita tidak ada masalah, karena di dalam sejarah Islam sudah jelas bahwa kalau dari Ishak, ya, kalau dari Ishak ini garis keturunan daripada orang-orang Yudaisme atau Bani Israel, ya. Nanti akan ada Yakub, dan Yakub nanti menjadi Bani Israel. Sedangkan dari keturunan Ismail, ya, nanti ini akan menarik garis bangsa Arab yang tumbuh di padang pasir tanah Arab dan sekarang sudah berkembang menjadi sebuah kota yang besar. Kita udah nggak ada masalah, ya, antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail tidak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Artinya tidak ada keributan di antara dua anak Ibrahim ini, tidak ada, bahkan terjadi kerukunan. Namun ada pihak lain, yaitu pihak ketiga, orang-orang kafir ini, yang masuk di antara dua keturunan ini, ya. Mereka membuat sebuah agitasi memecah belah, mengadu domba antara Ishak dan Ismail. Nah, yang paling parahnya, mereka ini membuat berita-berita atau isu-isu fitnah yang bertujuan untuk melemahkan ajaran Ismail atau ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagaimana yang ada dalam video ini. Nanti akan kita lihat pernyataannya. Dan yang hal ini Allah telah mengatakan di dalam surat As-Saff ayat 8, ya. Mari kita lihat ayatnya. Yuriduna liyudfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimu nurihi
walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Nah, di dalam surat As-Saff ini ayat Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir ini berusaha dengan mulutnya memutarbalikkan fakta, tujuannya untuk melemahkan Islam. Termasuk apa yang dilakukan oleh Bambang Nursena ini ya. Nanti kita akan lihat apa pernyataan. Dan video ini, reaksi ini akan dibuat beberapa tahap, beberapa jilid gitu. Nah, kali ini yang paling anehnya lagi, antara Islam dengan Israel sudah tidak ada masalah. Yang anehnya di sini justru Bambang Nursena menjual bahan baru, yaitu Yesus. Kan agak aneh nih. Sementara Ibrahim itu menurunkan anak yang bernama Ismail dan Ishak yang sudah masing-masing bisa dibuktikan keautentikannya, malah Bambang Nursena justru memasukkan Yesus, atau kalau katakanlah Isa Al-Masih atau Yusuf Al-Masih sebagai keturunan Ibrahim dan Daud. Jadi agak bingung juga kita ini. Memang kalau untuk internal para orang kafir itu kita nggak ada masalah lah, itu suka hati orang itu sama. Tapi ketika ini dibawa keluar dan dikaitkan dengan Islam, ini tentu kita akan risih mendengarnya. Ini ilmu apa pula ini, ada manusia yang membawakan Yesus ke dalam sejarah Ibrahim. Ya, apalagi dikatakan di situ Yesus bin Ibrahim bin Daud, anak. Ini bin ini anak ini ya. Ya. Ini agak memalukan, kita aja mendengarnya risih kita. Ya. Sementara orang ini nggak ada perlu malunya, hajar aja terus katanya ya. Jadi inilah yang mau kita reaksi, ya, mau kita reaksi pada kesempatan ini. Apakah yang dikatakan Bambang Nursena ini benar adanya? Nanti akan kita bantah dengan data akan masuk dan sebuah video. Dari generasi marilah kita lihat, generasi. kita dengarkan apa yang dikatakan. Bangsa yang mengklaim namanya akan masyhur, dan itu terbukti dari generasi ke generasi. Bangsa yang mengklaim diri sebagai keturunan Abraham selalu menyebut namanya dalam doa. Orang Yahudi, orang Kristen, orang Islam. Orang Yahudi sebagai keturunan Abraham, dari Ishak dia selalu berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu melek ha'olam, Elohi Abraham, Elohi Yitzhak, Elohi Yaakov. Allah yang disembah itu adalah Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Ishak, Allah yang disembah Yakub. Perjanjian baru menggenapi apa yang dinubuatkan dalam seluruh perjanjian lama. Bahwa janji kepada Abraham selain masyhur menjadi berkat. Yang memberkati dia akan diberkati, yang mengutuk dia akan dikutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapatkan berkat. Inilah yang disebut the messianic blessing, berkat Mesias, keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan ketika Yesus menggenapi itu, maka ayat Alkitab pun juga diawali dengan menyebut penggenapan sebagai putra Abraham. Sefer Toledot Yesua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Orang-orang Arab, saudara-saudara pemirsa yang berbahagia,
Sudahkah tadi kita dengar ya apa yang dikatakan Bang Bambang Nursena, bahwa garis keturunan daripada Isa atau Yesus atau Yosua Amasyah adalah dari Ibrahim dan dari Nabi Daud. Ya, bagaimana dia menerangkannya? Tidak diterangkannya, cuman hanya diklaimnya saja. Ini apakah gambaran seorang berpikir seorang dokter? Dia berhadapan dan berceramah di depan jemaat-jemaatnya, tidak memberikan argumentasi mengapa dia katakan Yesus itu adalah anak Ibrahim dan anak Daud. Tidak ada. Cuman dia hanya menyampaikan demikian saja. Jadi tidak membuat sebuah analisa. Nah, sementara kita sama-sama ketahui bahwa keberadaan Yesus atau Yosua Al-Masih atau Isa Al-Masih ini oleh bangsa Yahudi itu tidak diakui, tidak diterima. Jangankan sebagai Mesias, ya, sebagai nabi, ya, sebagai manusia hidup aja hampir tidak kita dengar sama sekali. Nah, Al-Quran telah meluruskan ini dan menjelaskan ini sebagai kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga luruslah persoalan dan sejarah Isa Al-Masih atau Yosua Al-Masih atau Yesus Kristus yang diplesetkan oleh orang-orang kafir. Nah, kali ini kita akan mau meninjau sejarah historical daripada Yesus atau Isa Al-Masih atau Yosua Al-Masih dari sudut pandang Alkitabiah dan sudut pandang ilmiah. Bapak-bapak hadirin pemirsa yang saya hormati, mari kita lihat sebuah pengantar dari ayat Al-Quran, ya, dalam surah Maryam ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyinu walinazu'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amra ma'diyan. Allah berkata, dia atau Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Ini ketika Maryam ditemui oleh Jibril, ya, ketika dia melakukan mihrab di mihrabnya, ya. Ketika itu malaikat muncul di depannya dalam gambaran manusia, dalam bentuk manusia, seorang laki-laki. Nah, kemudian Jibril berkata kepada Maryam di ayat-ayat sebelumnya, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi seorang nabi dan rasul. Bagaimana aku akan mengandung, kata Maryam kepada malaikat. Sedangkan aku tidak mengenal laki-laki, apalagi disentuh. Maka Jibril berkata, ya, qala kadzalika qala rabbuki wa alayya hayyinu walinaz'alahu ayyatal linnas wa rahmatan minna wa kana amra ma'diyan. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu sangat mudah bagiku, kata Jibril, agar kami menjadikan sebagian tanda kebesaranku, kata Allah, bagi manusia dan rahmat dari kami. Hal itu adalah suatu urusan yang sudah ditetapkan. Di dalam ayat 22, ya, dikatakan juga, fahamalathu fantabazat bihi makanan khasyan. Maka setelah itu Maryam mengandung, lalu mengasingkan diri bersama ke tempat yang jauh. Jadi dari sini adalah proses bahwa
Maryam itu mengandung tanpa hubungan laki-laki. Ya, tanpa hubungan laki-laki. Di sini salah satu dalil yang mengatakan bahwa Maryam itu waktu mengandung atau menghamilkan Isa atau Yesus Al-Masih atau Yesus itu tidak ada peran serta daripada laki-laki. Tapi ini adalah satu proses rahmat dari Allah, dan ini sebuah pelajaran, ini sebuah ilmu. Rahmat itu ilmu. Nah, dengan demikian bisalah kita katakan bahwa apa yang dikatakan Bambang Nursena, ya, Bambang Nursena tadi, bahwa Yesus itu atau Isa Al-Masih atau Yesus Al-Masih adalah bin Abraham bin Daud. Saya rasa ini penipuan, ya, pembohongan seorang dokter, ya. Seorang dokter mau mengatakan seperti ini, bagaimana? Pak Bambang Nursena, saya rasa Anda punya ilmu lah, ya. Anda punya anak, ya. Anak namanya si X, laki-laki katakan dulu atau perempuan. Maka si X ini bisa menyebutkan adalah, atau katakanlah Uncu lah, ya. Uncu ben Bambang Nursena. Itu baru sah. Karena itu adalah bibit Pak Bambang Nursena. Tapi jika ada keturunan orang lain, keturunan orang mengatakan Bedut ben Bambang Nursena, Pak Bambang Nursena pasti tidak bisa menerima itu, pasti marah. Nah, itu tidak menerima lah, itu bukan anakku, kata Pak Bambang Nursena. Jadi demikian juga yang kita sampaikan, Pak Bambang. Kalau Pak Bambang mau mengatakan Yesus atau Isa atau Masyah itu adalah anak Daud atau anak Ibrahim, maka batalkan ayat yang ada di dalam Bible Bapak itu. Ya, batalkan itu. Itu dibatalkan itu. Dan Bapak harus mengatakan bahwa Yesus adalah bin Abraham bin Daud. Biar Bapak dilempari orang, biar Bapak dicemoohi orang. Inilah satu pembodohan. Ini sebenarnya bukan bodoh, tapi pembodohan untuk orang-orang yang mau dibodohinya. Tapi kalau kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara sekalian, dari kelahiran Isa atau Yesus atau Yesus Masyah yang tidak memiliki bapak ini sebenarnya juga menimbulkan persoalan-persoalan di kalangan orang-orang kafir. Ada yang mengatakan dia anak Tuhan. Kenapa dikatakan anak Tuhan? Karena ditanya siapa bapaknya. Kita ingatlah, ya, ketika orang-orang kafir melakukan konsili yang pertama di Nikea. Orang ini hanya membicarakan hanya dua masalah. Pertama yaitu pendapat Athanasius yang mengatakan Yesus atau Yesus Al-Masih itu dilahirkan. Kemudian ada pendapat yang mengatakan, ya, ini misalnya dari Arianus, ya, Yesus itu tidak seperti itu, dia diciptakan oleh Allah dan tidak setara dengan Allah. Tahu ini akibatnya? Untuk menentukan dia dilahirkan dan tidak dilahirkan ini aja pun timbul persoalan di kalangan orang kafir. Maka pada waktu itu Arius itu jadi korban, dan sekarang yang pemenangnya adalah Athanasius. Karena apa? Karena dia didukung oleh pada raja penguasa saat itu, Raja Romawi, yaitu Konstantinopel Agung, yang agung katanya. Nah, itulah yang menimbulkan awal pertama. Nah, kali ini kita akan membuka masalah, saudara-saudara sekalian. Apakah ada kelahiran yang di luar pada hubungan suami istri? Ya, mari kita lihat, ya, saudara-saudara sekalian, ya, mari kita lihat dalam cuplikan video berikut ini. Nah, hadirin pemirsa yang saya muliakan, di dalam layar kita sudah sama-sama kita tampilkan satu proses kejadian atau kelahiran seorang anak manusia, ya, dalam kandungan ibunya, ya. Ini kita lihat
ya seorang gambar ya, bahkan mulai dari proses pembenihan ya, pembenihan itu di tahap 1, kemudian pembentukan sel-sel halakah menjadi darah dan seterusnya, kemudian menjadi bayi. Ini adalah suatu proses kejadian manusia yang normal, yang biasa, atau terjadinya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan. Nah, kita perhatikan di bawah ya, itu ada indung telur wanita, kemudian ada 4 buah sel sperma laki-laki. Nah, sel sperma laki-laki ini pada saat indung telur wanita ini sedang subur, dia langsung membuahi. Setelah dibuahi maka terjadilah kehamilan. Maka berproseslah indung telur itu seperti yang ada dalam gambar ya. Bertambah selnya kedua, ketiga dan seterusnya, menjadilah manusia. Ini kejadian anak manusia dalam proses kehamilan yang biasa-biasa saja. Jadi tidak luar biasa. Nah, kalau ini ada seorang wanita ya menikah atau berhubungan suami istri lantas hamil, orang nggak heran, nggak ribut ya. Tapi beda ketika kisah Yesus tadi yang dikatakan Al-Quran dalam surat Maryam tadi ya, bahwa kejadian Isa itu, kelahiran Isa itu tidak seperti laki-laki. Ya, Maryam sendiri pun terkejut. Loh, bagaimana aku akan melahirkan, katanya. Bagaimana aku akan hamil, sedangkan aku saja pun tidak pernah berhubungan sama laki-laki. Jangankan berhubungan, kenal saja pun tidak. Tapi tadi dikatakan dalam ayat Al-Quran tadi jelas bahwa itu adalah gampang bagiku, kata malaikat, atas perintah Allah. Nah, maka dengan kalimat kun fayakun, maka proses itu terjadi di luar hubungan suami istri, hubungan laki-laki perempuan. Maryam pun hamil. Bagaimana prosesnya? Mari kita lihat secara ilmiah. Nah, berikut ini dapat kita lihatkan bagan yang berbeda ya. Tadi kalau hampir sama sebenarnya kalau proses kelahirannya, kejadian bayinya, tapi ada sebuah perbedaan sedikit. Bapak lihat, saudara-saudara lihat di dalam bagan sel yang paling bawah. Kalau tadi dalam video awal kita melihat ada sel telur yang dibuahi oleh sel sperma laki-laki. Sel telur wanita, saya katakan lagi, atau disebut indung telur wanita, dibuahi oleh sel sperma. Ya, kalau dalam gambar sketch kali ini ya, kita lihat tidak ada sel sperma, yang ada adalah indung telur wanita ya. Kemudian ada sel-sel wanita itu sendiri, sel-sel. Jadi ada 4 buah sel. Ketika salah satu sel saja bersatu dengan sel telur wanita, maka dia hamil. Bisa dikatakan dalam proses kelahiran Yesus ketika itu adalah ya, saudara-saudara sekalian ya, sel telur Maryam ya dibuahi oleh salah satu sel dari dirinya sendiri. Maka hamillah dia. Jadi dia tidak berzina, Proses ini normal. Ya, saat sekarang ini proses ini disebut namanya cloning atau dikenal dengan proses aseksual. Kalau zaman dulu mungkin ya orang heran, boleh jadilah, kita maklum lah. Orang-orang zaman Yahudi dulu, begitu Maryam hamil jadi polemik ya. Banyak pendapat, orang ada yang mengatakan bahwa wah, ini gimana ini, Maryam hamil, ini anak keturunan orang-orang baik kok bisa hamil, nggak ada laki-laki. Ini siapa ini bapaknya nih? Ya. Jadi pada waktu itu sempat Maryam dituduh melakukan perzinahan dengan tentara Romawi. Ya, keji ya saudara-saudara ya. Karena ini perdebatan di tengah masyarakat terus. Ya, ditanya, "Lo hamil ya?" "Iya." Siapa ayahnya?" "Wah, berzinah lah kok gitu, pasti berzinah." "Siapa?" "Tentara Romawi." Itulah yang muncul isu pada waktu itu. Tetapi ada juga kelompok lain yang tidak pernah menyaksikan
Maryam ini berhubungan dengan tentara Romawi atau laki-laki manapun. Maka orang-orang ini pun heran juga. Lantas berpendapat, siapa ya ayahnya? Jangan-jangan ayahnya Tuhan. Inilah sejarah awal orang isu-isu yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Tuhan, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita ini cerdas, kalau dulu oke lah, kita maklum belum ada ditemukan cloning. Tapi kalau hari ini, saudara-saudara sekalian ya, Anda buka internet, buka cloning, di sana akan membaca data yang paling luas. Ya, ada domba duli sudah hasil cloning. Ya, ini domba ini ya, untuk hewan udah. Bahkan manusia, tapi disembunyikan, saudara-saudara sekalian. Ini nggak boleh dipublikasikan karena ada yang marah. Ya, gereja di Vatikan, Paulus di Vatikan tuh sangat marah ya ketika terjadinya ditemukan ilmu pengetahuan. Ini rahmat sebagaimana dikatakan Allah tadi. Ini rahmat bagi manusia yang mau berkembang ilmu pengetahuan. Jadi bagi seorang wanita hari ini ya tidak mau punya suami katanya, ya nggak mau punya, tapi mau punya anak, ya boleh ya, bisa hamil, bisa melahirkan. Jadi apakah anak Tuhan? Enggak. Apa ini sama dia? Sama. Jadi Al-Quran sudah mengatakan yang paling benar itu Al-Quran. Dia Isa ibnu Maryam. Ini kita lihat dalam surat Maryam juga yang kita bacakan sebagai berikut ini ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika Isa ibnu Maryam qaulal haqq alladzi fihi yamtarun. Itulah hakikat Isa putra Maryam. Jelas ya? Itulah hakikat Isa putra Maryam atau Isa anak Maryam. Perkataan benar yang mereka ragukan. Ini ya dalam surat Maryam ayat 34. Saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah fakta sejarah yang disampaikan oleh Bambang Nursena tadi. Jadi sebenarnya kalau ini untuk kalangan sendiri gak ada masalah bagi kita. Tapi ketika ini menjadi konsumsi publik, Anda jangan kecewa kalau dikritik. Karena pembodohan seperti ini tidak bisa dibiarkan, saudara-saudara sekalian. Ini sangat merugikan manusia, bukan merugikan manusia dirugikannya. Ya. Jika Bambang Nursena menonton video ini, ya, Anda silakan buat reaksi atau kritik balik saya. Anda buktikan bahwasanya memang Yesus atau Yusuf Al-Masih atau Isa Al-Masih itu adalah Ben Abraham, Ben Daud. Biar saya mau tahu apa dalil dan argumentasinya. Kalau yang Anda tunjukkan kitab-kitab bodong seperti itu, wah gawat nih dunia ini. Itu kacau, saudara-saudara. Kalau Anda bawakan nih ke Bani Israel, waduh, Anda akan diketawai. Inilah yang menandakan bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil itu sudah banyak yang dirusak, dikorup oleh oknum-oknum. Hanya ingin memenuhi selera pribadi masing-masing. Yaitu urusan dia sama Tuhan lah, itu nggak ada urusan kita. Tapi kita sebagai manusia akan membuat sebuah kritik ilmiah yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi dapatlah kita simpulkan dalam video kali ini bahwa pertama, Yesus atau Isa Al-Masih atau Yusuf Al-Masih itu tidak memakai bin David atau bin Abraham, melainkan Isa ibnu Maryam. Itu yang benar. Yang kedua, ya saudara-saudara ya, jangan lagi kita katakan Yesus itu anak Tuhan. Tidak ada. Ya, tidak ada itu. Itu bohong. Itu dongeng. Kalau Anda seorang manusia yang punya akal sehat, pakailah akal Anda sendiri.
Jangankan Tuhan jadi manusia, kambing saja pun nggak bisa jadi gajah. Nggak usah gen jauh lah ya, gen yang dekat aja. Ya, gen yang dekat. Burung saja. Ayam itu nggak bisa jadi burung elang. Ya, atau burung elang nggak bisa jadi ayam, itu gennya dekat. Sama-sama unggas, ya. Atau sapi dengan kerbau, nggak bisa. Jadi sama-sama punya tulang belakang, ini nggak bisa. Apalagi Allah. Jika Anda mengatakan Allah itu berubah jadi manusia, saya simpulkan Anda itu belum memahami apa itu Allah, apa itu Tuhan yang sesungguhnya. Hanya Anda tertipu oleh perasaan Anda sendiri. Demikianlah video reaksi kali ini. Saya mohon maaf ya kepada Bapak Nursena kalau ada kata-kata saya yang salah, yang nggak cocok, saya mohon maaf. Tapi ini sifatnya educational ya Pak ya, kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.